Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang murabahah sebagai jasa keuangan Islam. Kelompok kami terdiri dari Dianisa Salsabila, Laili Rahmajati, Safira Ilmina, dan Muhammad Fadil Asidik. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua, pengertian, yang ketiga, dasar hukum, yang keempat, rukun murabahah, yang kelima, jenis murabahah, yang keenam, implementasi murabahah, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Saya akan membahas mengenai latar belakang. Perkembangan ekonomi Islam yang begitu pesat ikut membuat perbankan syariah semakin berkembang. Hal ini berdampak pada pemahaman masyarakat akan bunga atau interest dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka. Hal itu dinamakan riba. Atas dasar pemahaman ini, maka sejak tahun 1950 telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba. Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri, tanpa bantuan dari orang lain. Salah satunya terdapat dalam pembiayaan murabahah, yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Kemudian mengenai pengertian. Menurut bahasa, murabahah berasal dari bahasa Arab rabiha yarbahu ribhan, yang berarti beruntung atau berlaba. Secara istilah, Adi Warman Karim memberikan definisi murabahah yang berasal dari kata ribhu atau keuntungan. Ribhu adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang kedua yaitu menurut Muhammad Syafi'i Antonio, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati. Dan yang ketiga yaitu menurut para fuqaha, mendefinisikan bahwa murabahah itu sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah dengan markup margin keuntungan yang telah disepakati. Jadi menurut beberapa ekonom Islam, pengertian murabahah itu tuh sama, hampir-hampir sama. Intinya murabahah itu adalah akad jual beli barang di mana bank itu sebagai penjual sementara si nasabahnya sebagai pembeli, dengan memberitahukan harga beli dari pemasok dan biaya-biaya lainnya serta menetapkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Nah, dasar hukumnya ini diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu dari Al-Quran. Firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian yang kedua yaitu firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahlah sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian yang dari hadis itu, landasan hadis yang mendasari transaksi murabahah adalah hadis riwayat
Ibnu Majah dari Syuaib yang artinya 3 perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqorodoh atau nama lain dari mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, rukun dan syarat murabahah. Nah, di sini ada rukun murabahah. Yang pertama, penjual atau bai itu penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank. Secara teknis, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. Yang kedua, pembeli atau musyitari. Pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang ketiga, objek jual beli atau mabik. Itu objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Yang keempat, harga atau saman. Harga dalam akad murabahah diistilahkan dengan preaching atau plafon pembiayaan. Yang kelima, ijab kabul. Nah, ijab kabul disebut juga dengan akad. Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Nah, pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah tersebut. Kemudian penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan murabahah. Selanjutnya, syarat murabahah. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah, yaitu yang pertama, penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Yang kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, akad harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, pembelian dilakukan secara hutang. Kemudian yang akan saya jelaskan di sini adalah jenis transaksi murabahah. Nah, jenis transaksi murabahah sendiri itu ada 2. Yang pertama, akad murabahah dengan pesanan. Pada murabahah jenis ini, penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan yang berasal dari pembeli. Dalam hal tersebut, pesanan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang sudah dipesannya. Apabila bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang sudah dipesannya dan tidak bisa untuk dibatalkan. Apabila bersifat tidak mengikat, berarti sebaliknya, pembeli tidak harus membeli barang yang sudah dipesannya dan bisa untuk dibatalkan. Yang kedua, akad murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang ke produsen tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Dan pastinya murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Kemudian, implementasi murabahah. Nah, implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan Islam, lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya berangsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini, jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah. Jual beli murabahah dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Nah, di sini kita mencontohkan akad wakalah itu sebagai perwakilan. Nah, jadi misalkan ada nasabah yang ingin membeli suatu barang kepada pemilik barang atau
pemilik toko yang diwakilkan oleh perbankan syariah. Nah, wakalah adalah pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama. Penerima kuasa di sini adalah perbankan syariah, di mana sebagai perbankan syariah itu sebagai penerima kuasa karena dia itu mewakilkan untuk membeli barang di toko tersebut yang akan dibeli oleh nasabah, maka dengan jasa dari bank syariah tersebut maka berhak untuk mendapatkan imbalan yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara perbankan dan nasabah. Selanjutnya, akad wakalah adalah perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Nah, seperti yang sudah saya contohkan itu tadi, di mana bank syariah itu sebagai perwakilan antara kedua pihak, antara nasabah yang ingin membeli suatu barang dan pemilik barang. Nah, nasabah itu mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua. Urusannya ini, dia ingin membeli barang itu tadi kepada pemilik barang dan diwakilkan kepada bank syariah atas nama si nasabah itu tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, ini yang terakhir. Kesimpulannya adalah murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Akad murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah yang berarti sebuah transaksi jual beli. Transaksi jual beli amanah yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Demikian presentasi dari kelompok 9 dengan judul Murabahah sebagai jasa keuangan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.